Semua orang, termasuk leluhur Tuoba, terbang ketakutan, tubuh mereka dipenuhi bekas luka dan berlumuran darah. Sisi, jauh di dalam kesadarannya yang tak ada habisnya, jantung Qin Chen tiba-tiba berdebar, seolah dia merasakan sesuatu. Dalam pikirannya, kekuatan api besar meledak, yang merupakan kekuatan Chaos Green Lotus. Pada saat yang sama, kekuatan guntur penghakiman ilahi di kedalaman jiwa Qin Chen diaktifkan sepenuhnya. Guntur menghancurkan dunia, dan cahaya guntur yang tak berujung mekar segalanya, berubah menjadi badai dan menyapu. Di dunia luar, leluhur Tuoba memandang guntur tak berujung di depannya dengan ngeri. Kekuatan seperti itu terlalu mengerikan. Jika Qin Chen mencapai kondisi yang sama dengannya, sedikit saja sudah cukup untuk memusnahkannya. Kekuatan mengerikan seperti itu belum pernah dirasakannya bahkan ketika ia mengikuti berbagai klan di alam semesta untuk melawan para dewa kuno, tampaknya jauh lebih mengerikan daripada kekuatan klan kuno di lautan alam semesta. Apa asal-usul anak laki-laki ini? Pada saat ini, leluhur Tuoba memandang Qin Chen, yang mengambang di antara langit dan bumi seperti dewa, dan orang-orang seperti Chen Sisi di sekitar Qin Chen, guncangan yang terus-menerus membuat hatinya hampir mati rasa. Latihan ratusan juta tahun tidak begitu mengejutkan seperti saat ini. Cahaya guntur yang tak berujung mekar, seluruh tubuh Qin Chen berwarna merah darah, dan guntur penghakiman ilahi di tubuhnya menjadi semakin menakutkan dalam kemarahan dan kekhawatirannya yang ekstrim, seperti gunung berapi yang memancar, terus-menerus mengalir dan meluap. Di bawah guntur tak berujung yang menakutkan ini, kekuatan jurang yang mengerikan yang mencoba menekan Qin Chen sebelumnya akhirnya ditekan sedikit demi sedikit, dan kemudian ditahan sedikit demi sedikit ke dalam mata itu. Sepasang pupil yang luar biasa ini bergetar hebat, dan dapat dilihat bahwa dunia kuno dan gelap muncul dari dalam pupil. Seluruh dunia penuh dengan reruntuhan, kehancuran dan kerusakan, dan kekuatan terus-menerus dilahirkan dan dihancurkan, seolah-olah tidak pernah ada kedamaian. Dan kekuatan jurang maut terus-menerus keluar dari dunia jurang melalui sepasang mata jurang ini, tercermin di dunia ini. Qin Chen meraung, cahaya guntur datang ke dunia, dan pelangi ilahi muncul dari matanya. Kekuatan luar biasa dari guntur penghakiman ilahi meledak dari tubuhnya, terus-menerus menekan kekuatan jurang maut. Kekuatan yang dipantulkan dengan cepat dihilangkan. Pada saat ini, guntur ilahi penghakiman seperti naga guntur dan kilat dengan panjang ratusan juta mil, meledak ke dunia gelap melalui pupil dalam sekejap. Dari jurang jauh di dalam pupil, terdengar suara gemuruh tumpul yang tak dapat dijelaskan, diikuti dengan ledakan, pupil tersebut langsung hancur, terhalang oleh guntur yang tak ada habisnya, dan menghilang sepenuhnya. Nafas jurang di Istana 10 Kesengsaraan menghilang dalam sekejap, berputar dengan cepat, dan batasan rune yang tak terhitung jumlahnya di atasnya berkedip dengan gila-gilaan. Dia benar-benar terkesan dengan nafas Qin Chen, dan nafas kuno terpancar darinya. Aura ini sangat dalam dan berubah menjadi gumpalan aura khusus yang menyatu ke dalam tubuh Qin Chen, menyebabkan jiwa Qin Chen dengan cepat terhubung dengan Istana 10 Kesengsaraan. Qin Chen merasa bahwa pada saat ini, dia hanya perlu berpikir untuk dapat mengendalikan Istana 10 Kesengsaraan ini. Tetapi saat ini, Qin Chen tidak berniat memperhatikan Istana 10 Kesengsaraan, dan matanya dengan cepat tertuju pada Chen Sisi tidak jauh dari situ. Saat ini, Chen Sisi berlumuran darah, perlahan-lahan jatuh dari kehampaan, dia melihat pemandangan di depannya dengan mulut dipenuhi kegembiraan yang tak ada habisnya. Sisi, tubuh Qin Chen bergoyang dan dia langsung memeluk Sisi yang perlahan terjatuh, matanya penuh kesakitan. Ia bisa merasakan saat ini, tubuh Sisi terluka parah dan mengalami trauma berat. Demi menyelamatkan dirinya, Sisi telah membayar terlalu mahal sebelumnya. Asal-usulnya berlubang akibat pencemaran jurang dan pembakarannya sendiri. Chen, kamu baik-baik saja. Ucap Sisi tersenyum dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia memandang Qin Chen, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Dalam hatinya, selama Qin Chen baik-baik saja, tidak ada hal lain yang penting. Sisi, ucap Qiansu, Ruyu, dan Waner dengan cepat berkumpul, tampak cemas. Beberapa dari mereka awalnya terluka, namun tidak ada keraguan bahwa Sisi adalah yang terluka paling parah. Ketika kekuatan jurang benar-benar meledak di saat-saat terakhir, Sisilah yang menggunakan kekuatan yang tiba-tiba mekar di tubuhnya untuk mendorong dan menghancurkan jurang tersebut. Tetapi pada saat yang sama,
Sisi juga terluka parah karenanya. Pada saat ini, Hong Huang Zulong, Sue Sengzu, penguasa istana Anyu, dan yang lainnya juga dengan cepat berkumpul, termasuk leluhur Tuoba yang juga mendekat. Dia memandang Qin Chen dengan kaget di matanya, jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen akan benar-benar bisa melewati ujian istana 10 kesengsaraan. Teman kecilku, wanitamu asal-usulnya rusak parah dan perlahan menurun. Aku khawatir dia dalam masalah. Ucap leluhur Tuoba memandang Chen Sisi dan berkata dengan suara yang dalam. Aura asli Chen Sisi menurun dengan cepat. Jika terus seperti ini, tidak akan lama lagi aura asli Chen Sisi akan benar-benar runtuh dan jiwanya akan hilang. Senior Tuoba, apakah ada yang bisa kamu lakukan? Ucap Qin Chen tiba-tiba menatap leluhur Tuoba dan berkata dengan cemas. Saat ini hatinya sakit seperti pisau, jika memungkinkan dia akan menukar dirinya dengan Sisi. Untuk menghentikan kekuatan jurang maut, dia membangkitkan kekuatan khusus. Kekuatan ini secara langsung dan sepenuhnya mengeluarkan potensi hidupnya. Ya, meski dia masih hidup sekarang, hanya tubuh yang telah kehilangan potensinya yang tersisa. Dan ditambah dengan kerusakan pada asalnya, saya khawatir. Kata leluhur Tuoba tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah luka biasa, dia dapat membantu mengobatinya, tetapi kekuatan mengerikan yang telah dilontarkan dari tubuh Chen Sisi sebelumnya sungguh mengejutkan, bahkan dapat melawan kekuatan jurang maut, tetapi dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia tidak berdaya. Kamu berbicara omong kosong, nyonya akan baik-baik saja, kata Hong Huang Zulong dengan cemas. Dalam hatinya dia berdoa agar Chen Sisi baik-baik saja, jika tidak, dia akan mendapat masalah. Tuan, pasti ada cara lain. Ucap Hong Huang Zulong memandang Qin Chen, Anda dapat mengendalikan kekuatan dunia bawah. Bahkan dunia bawah tidak dapat menerima Anda. Cedera pada nyonya pasti sama. Dunia bawah. Ketika Qin Chen mendengar ini, matanya tiba-tiba berkedip. Kaisar dunia bawah. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di benak Qin Chen. Orang ini adalah salah satu dari 4 kaisar agung di dunia bawah, dan dia pasti punya metode. Dia melakukan apa yang dia pikirkan. Dalam sekejap, sebuah pagoda kuno muncul di atas kepala Qin Chen. Itu adalah pagoda Guyu. Saat berikutnya, kesadaran Qin Chen memasuki lantai 9 pagoda Guyu dan sampai ke lokasi di mana asal-usul Kaisar Yuming diblokir. Kemudian Qin Chen melihat kekuatan jurang yang tersisa di lantai 9 pagoda Guyu, dan kekuatan jurang inilah yang menyegel asal mula Kaisar Yuming. Qin Chen dengan cepat mengaktifkan guntur penghakiman ilahi, dan kekuatan guntur ilahi yang bergulir langsung memusnahkan. Jejak kekuatan jurang ini, yang seperti rumput bebek yang tidak berakar. Tanpa penindasan kekuatan jurang maut, nafas kematian yang mengerikan langsung naik ke langit dari pagoda Guyu dan turun ke dunia ini. Dalam sekejap, seluruh langit di atas Anyu Mansion dipenuhi aura kematian yang mengepul. Ini adalah, gumam leluhur Tuoba matanya tiba-tiba membelalak. Pada saat ini, nafas kematian yang mengerikan membubung ke langit dari pagoda Guyu di sebelah Qin Chen. Nafas kematian yang mengerikan ini menyebar seketika dan menyelimuti seluruh Anyu Mansion. Semua kekosongan di seluruh Anyu Mansion bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh dalam sekejap. Pada saat ini, ketakutan yang kuat melonjak di hati semua orang di Istana Anyu, seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka dalam sekejap, dan jiwa mereka langsung ditekan oleh nafas kematian yang tak ada habisnya. Kekuatan apa ini? Gumam Tuan Istana Anyu, Lord Dangmo, Lord Sukong dan yang lainnya ketakutan di dalam hati mereka, dan mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka semua adalah orang kuat teratas di wilayah Bintang 13 Selatan, eksistensi yang telah melampaui reinkarnasi alam semesta, dan benar-benar merupakan master yang tak tertandingi. Tetapi pada saat ini, mereka merasa sangat tidak berarti di depan kekuatan ini, seolah-olah semut sedang memandang ke arah naga, dan mereka merasa seolah-olah akan dimusnahkan dalam sekejap. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Eksistensi yang mengerikan. Gumam leluhur Tuoba juga tercengang, dan badai dahsyat muncul di dalam hatinya. Di depan mata semua orang, sesosok kurus muncul di depan semua orang. Begitu sosok ini muncul, semua orang sepertinya melihat dewa yang mengendalikan kematian, dan melihat aliran deras tak berujung dan sungai kematian yang panjang. Itu adalah sosok Kaisar Dunia Bawah. Nak, bagaimana kamu bisa masuk ke dalam jurang?
Dunia ini tidak diketahui. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kamu tidak boleh terlalu banyak berhubungan dengan jurang tersebut, jika tidak, kamu pasti akan terkontaminasi. Begitu Kaisar Yuming muncul, dia mengubah warnanya dan berkata dengan ekspresi serius. Sebelumnya, asal-usulnya dibangunkan oleh kekuatan misterius, dan sebelum dia bisa mengungkapkan kesadarannya, dia dihadang oleh kekuatan jurang maut. Begitu dia muncul, dia buru-buru memperingatkan. Namun, ketika dia melihat pemandangan di depannya dan Qin Chen di depannya, dia terkejut. Kamu telah menembus transenden. Dan kamu juga telah menembus ke puncak yang pertama tingkat transenden, yang mana jauh dari transenden tingkat kedua, tinggal selangkah lagi kan. Kenapa aura di tubuhmu begitu kuat? Gumam Kaisar Yuming, tatapannya tertuju pada Qin Chen, dan kesadaran spiritualnya dengan hati-hati merasakannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Hah? Kamu sudah melewati 10 reinkarnasi. Benarkah ada orang di dunia ini yang telah melalui 10 reinkarnasi? Itu benar, ini nyata. Gumam Kaisar Yuming menatap Qin Chen dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Penglihatan saya memang kuat, dan metode orang itu memang sangat indah. 10 reinkarnasi mewakili tingkat tertinggi dari aturan laut kosmik. Anda benar-benar lulus, sungguh luar biasa. Gumam Kaisar Yuming bahkan telah melupakan kekuatan jurang maut, dan ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat dia gemetar, aura mengerikan memenuhi udara. Leluhur Tuoba dan yang lainnya merasa sangat sulit bernapas. Kaki mereka gemetar dan hampir jatuh berlutut di tempat. Jika bukan karena Kaisar Netherworld dengan sengaja menahan auranya, leluhur Tuoba dan yang lainnya akan jatuh ke tanah di bawah aura yang begitu mengerikan. Senior Yuming, tolong bantu saya melihat istri saya. Asal-usulnya rusak dan souyuannya semakin menipis. Saya khawatir, ucap Qin Chen sama sekali tidak memperhatikan kegembiraan Kaisar Dunia Bawah. Matanya selalu tertuju pada Chen Sisi dan dia berkata dengan cemas. Istri Anda, gumam Kaisar Yuming, matanya tiba-tiba tertuju pada Chen Sisi, dan ekspresinya berubah tanpa sadar. Ada apa dengan dia? Mengapa asal-usulnya runtuh? Tidak, dia juga terkontaminasi oleh jurang maut. Ucap Kaisar Yuming tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dan Chen Sisi. Udara kematian terlihat mengalir di matanya, dan ribuan bintang pecah di dalam. Perubahan asal-usul Chen Sisi dapat dilihat secara sekilas. Dan kamu, ucap Kaisar Yuming menoleh untuk melihat ke arah Yu Qiansu dan yang lainnya ke samping, kalian semua membawa aura jurang di tubuhmu. Meskipun sangat tidak jelas, itu memang terkontaminasi oleh aura jurang belum lama ini. Akhirnya, pandangan Kaisar Yuming kembali menyapu leluhur Tuoba. Beberapa orang, yang lain baik-baik saja. Leluhur Tuoba hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Meskipun ia memiliki tingkat kultivasi tertinggi, ketika tubuhnya disapu oleh mata Kaisar Yuming, ia berlumuran darah. Dengan gemetar, dia merasa seperti akan pingsan seketika. Untungnya, Kaisar Yuming tidak tinggal lama di dekatnya, dia hanya meliriknya dan berhenti memperhatikan. Transenden tingkat ketiga leluhur Tuoba adalah hal biasa di matanya. Nak, apa yang terjadi? Ucap Kaisar Yuming memandang Qin Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Senior, Tuan Muda Chen berpartisipasi dalam ujian Istana 10 Kesengsaraan di sini sebelumnya. Akibatnya, kekuatan aneh tiba-tiba muncul di Istana 10 Kesengsaraan. Nyonya dan yang lainnya mencoba menyelamatkan Tuan Muda Chen, tetapi mereka diserang oleh kekuatan misterius dan menderita luka parah. Saya harap senior dapat membantu. Ucap Hong Huang Zulong buru-buru berbicara saat ini. Istana 10 Kesengsaraan. Ucap Kaisar Yuming terkejut, dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat ke istana kuno tidak jauh dari Qin Chen. Dia sedikit mengernyit, ini benar-benar Istana 10 Kesengsaraan. Kaisar Yuming bergoyang dan tiba di depan Istana 10 Kesengsaraan dalam sekejap, dan telapak tangannya hendak menyentuh Istana 10 Kesengsaraan. Tepat ketika telapak tangannya hendak menyentuh Istana 10 Kesengsaraan, aura mengerikan tiba-tiba memenuhi Istana 10 Kesengsaraan, menghalangi tangan besar Kaisar Yuming dari luar dan mengguncang seluruh tubuhnya. Ini memang Istana 10 Kesengsaraan. Ucap Kaisar Yuming mengerutkan kening. Senior, kamu adalah Kaisar Dunia Bawah. Kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan Sisi kan? Kata Qin Chen buru-buru. Senior, tolong ambil tindakan untuk menyelamatkan Sisi.
Ucap Yu Qiansu dan yang lainnya juga buru-buru memberi hormat, terlihat gugup dan cemas, kami sangat berterima kasih. Kamu tidak harus bersikap sopan. Ucap Kaisar Yuming terkejut. Dia juga melihat bahwa orang-orang ini jelas merupakan wanita Qin Chen. Bagaimana dia berani menerima hadiah sebesar itu? Jangan khawatir, aku sudah paham dengan keadaan orang ini. Nak, tolong ceritakan dulu apa yang terjadi. Ucap Kaisar Yuming tidak berani gegabah dan berkata dengan suara serius. Qin Chen tidak berani gegabah dan buru-buru menceritakan situasi sebelumnya sedikit demi sedikit. Kaisar Yuming, mengapa nama ini begitu familiar? Di sisi lain, leluhur Tuoba merasa ragu dan merasakan sedikit keakraban. Yuming, tidak, orang ini adalah. Tiba-tiba, leluhur Tuoba sepertinya berpikir sesuatu, dan matanya tiba-tiba melebar. Melihat Kaisar Yuming di depannya dengan ngeri, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu dia, itu pasti dia. Dia satu-satunya orang di dunia ini yang berani disebut Netherworld. Memikirkan orang ini, leluhur Tuoba tidak bisa menahan gemetar. Senior Tuoba, siapa orang ini? Di sampingnya, melihat ekspresi leluhur Tuoba, penguasa istana Anyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kaisar dari dunia bawah. Kata leluhur Tuoba dengan suara gemetar. Dunia bawah. Gumam penguasa istana Anyu dan yang lainnya terkejut. Dikabarkan bahwa salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah disebut Kaisar Yuming. Orang ini bertanggung jawab atas banyak orang kuat di dunia bawah. Dia adalah salah satu pengendali dunia bawah. Dia bertanggung jawab atas wilayah dunia bawah yang tak ada habisnya. Dia benar-benar bos besar. Ucap leluhur Tuoba berkata dengan gemetar. Dunia bawah adalah alam yang sangat istimewa di lautan kosmik ini. Setelah orang-orang kuat di seluruh lautan kosmik jatuh, mereka akan memasuki dunia bawah dan menjadi makhluk dunia bawah. Oleh karena itu, sebagai salah satu pengendali dunia bawah, reputasi Kaisar Yuming di seluruh lautan kosmik jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Mendengar ini, penguasa istana Anyu dan yang lainnya tersentak. Salah satu pengendali dunia bawah, nama seperti itu saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Pada saat ini, Kaisar Yuming juga mengetahui segalanya tentang masalah ini dari mulut Qin Chen, dan ekspresinya sedikit berubah. Kaisar Yuming melihat ke istana 10 kesengsaraan, kemudian dia mendatangi Chen Sisi dan yang lainnya, merasakan aura di tubuh mereka, dan berkata dengan ragu, kamu adalah keturunan orang itu, yang secara alami kamu dapat menahan kekuatan dari jurang, tapi mengapa tubuh kalian juga terinfeksi kekuatan jurang? Kata Kaisar Yuming merasakannya, dan dengan ledakan yang tiba-tiba, aura khusus dengan cepat bertahan dari Chen Sisi dan yang lainnya. Begitu aura ini muncul, aura asli Kaisar Yuming berfluktuasi dengan cepat, dan seluruh orang itu hampir kehilangan kesadaran. Ini adalah, gumam Kaisar Yuming tersentak, dan dengan cepat mundur seolah menghindari ular atau kalajengking. Ibu, ucap Qin Chen terkejut karena aura ini sangat mirip dengan ibunya Qin Yueqi. Ya, kembali ke alam semesta awal, ibuku telah mengubah tubuh Sisi dan Waner, meninggalkan sejumlah kekuatan. Ibu, gumam Kaisar Yuming memandang Qin Chen, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah, ternyata itu adalah kekuatan orang itu, saya mengerti. Tetapi tidak ada banyak kekuatan di dalam orang-orang ini, hanya dapat melindungi beberapa orang ini, dan tidak mungkin bagi mereka untuk sepenuhnya melawan jurang maut. Tapi seperti yang Anda katakan sebelumnya, yang satu ini telah melawan kekuatan jurang maut untuk Anda sebelumnya, dan seharusnya ada kekuatan lain di tubuhnya. Ucap Kaisar Yuming langsung menatap Chen Sisi. Dengan keras, aura mengerikan dengan cepat muncul di tubuh Chen Sisi. Kekuatan ini membawa kekuatan dingin yang tak ada habisnya, seperti belatung di Tarsus. Kekuatan asli Kaisar sebenarnya melarutkan aura Kaisar Yuming. Meskipun kecepatan pembubarannya sangat lambat, itu memang melarutkan kekuatan Kaisar Yuming. Kekuatan bulan gelap, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bulan gelap di tubuhnya? Ucap Kaisar Yuming melangkah mundur dan memandang Chen Sisi dengan ekspresi terkejut di wajahnya, apa hubunganmu dengan permaisuri Mingyue? Qin Chen mengerutkan kening dan memandang Kaisar Yuming. Permaisuri Mingyue, siapa itu? Senior, ucap Qin Chen mengerutkan kening. Apa kamu tidak tahu? Ucap Kaisar Yuming melihat ekspresi bingung di wajah Qin Chen dan yang lainnya, dan segera tahu bahwa Qin Chen dan yang lainnya mungkin tidak tahu tentang permaisuri Mingyue,
dan berkata dengan suara yang dalam, Permaisuri Mingyue sama denganku, dan dia juga salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah. Dia merupakan pemimpin dari 4 Kaisar Agung, tak heran ia mampu menahan ledakan kekuatan jurang maut, masuk akal jika ia memiliki kekuatan Permaisuri Mingyue di tubuhnya. Pemimpin dari 4 Kaisar Agung dunia bawah. Gumam Qin Chen dan yang lainnya terkejut. Kapan Sisi terlibat dengan Permaisuri Mingyue? Senior, Sisi belum pernah ke dunia bawah. Mungkin kamu salah. Tidak mungkin salah. Kata Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya, saya sangat akrab dengan aura Mingyue. Kami berdua telah berjuang selama bertahun-tahun, dan tak seorang pun akan salah mengira auranya. Terlebih lagi, ada aura darah Permaisuri Mingyue di tubuhnya. Tak disangka Permaisuri Mingyue masih memiliki keturunan. Kalimat ini membuat Qin Chen dan yang lainnya semakin tercengang. Mungkinkah itu? Dalam sekejap, Qin Chen memikirkan kemungkinan di benaknya. Karena Chen Sisi juga memiliki identitas di alam semesta asli, yaitu putri Dewa Iblis, namun tidak ada yang mengetahui siapa ibunya. Dengan demikian, Chen Sisi kemungkinan besar adalah keturunan Dewa Iblis dan Permaisuri Mingyue. Hanya saja putri Dewa Iblis seharusnya lahir dari alam semesta asli, dan berdasarkan budidaya Dewa Iblis saat itu, mustahil baginya untuk ada hubungannya dengan Permaisuri Mingyue, salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah. Untuk sesaat, Qin Chen dan lainnya diliputi keraguan, dan bahkan bertanya-tanya apakah yang dikatakan Kaisar Yuming itu benar. Senior, karena Nyonya adalah keturunan Permaisuri Mingyue, dia pasti punya cara agar baik-baik saja kan? Pada saat ini, Hong Huang Zulong buru-buru melangkah maju dan berbicara. Jika kamu ingin menyelamatkannya, memang ada 2 cara. Yang pertama adalah menemukan orang kuat tingkat Kaisar untuk menekan kekuatan jurang maut di tubuhnya. Kemudian menunggu Anda menerobos transenden tingkat ketiga dan menggunakan kekuatan tingkat abadi untuk dapat sepenuhnya memusnahkan sisa kekuatan jurang maut, dan kemudian menemukan harta karun tertinggi dan memulihkan asal-usulnya, jadi dia akan baik-baik saja. Kata Kaisar Yuming memberitahukan. Mendengar ini, hati Qin Chen tenggelam. Cara pertama ini terdengar sederhana, namun nyatanya sangat sulit. Apakah itu orang kuat tingkat Kaisar, menerobos transenden tingkat ketiga, atau mencari harta karun yang menantang langit yang dapat memperbaiki asal-usulnya, itu bukanlah tugas yang mudah. Salah satu dari ketiga hal ini mungkin membutuhkan banyak energi untuk mencapainya. Bagaimana dengan metode kedua? Ucap Qin Chen bertanya. Cara kedua lebih sederhana, yaitu pergi ke Laut Bencana Abadi di dunia bawah. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan sungguh-sungguh, Lautan Bencana Abadi adalah tempat inti Permaisuri Mingyue saat itu, memiliki esensi paling asli dari Permaisuri Mingyue, dan orang ini adalah keturunan Permaisuri Mingyue. Begitu dia memasuki Laut Bencana Abadi, itu akan dengan cepat menyehatkan tubuh dan asal-usulnya, memulihkannya ke kondisi puncaknya, dan pada saat itu, luka-lukanya akan sembuh secara alami. Ke dunia bawah, gumam Qin Chen tampak bijaksana. Cara kedua ini jauh lebih sederhana, tetapi dunia bawah penuh dengan bahaya dan tidak bisa dimasuki oleh orang biasa. Jika Anda masuk dengan gegabah, Anda mungkin. Selain itu, dunia bawah juga merupakan wilayah Kaisar Yuming. Mata Qin Chen sedikit mengembun dan dia menatap Kaisar Yuming. Merasakan tatapan Qin Chen, Kaisar Yuming langsung terkejut. Nak, aku tidak berniat membiarkanmu pergi ke dunia bawah dengan sengaja, tapi ini memang cara terbaik. Senior, jangan cemas, saya tidak punya niat meragukanmu, kata Qin Chen dengan suara yang dalam, memikirkan bagaimana menuju ke dunia bawah. Memasuki dunia bawah bukanlah tugas yang mudah. Itu bagus. Ucap Kaisar Yuming menghela nafas lega dan terus-menerus menepuk dadanya. Di samping itu, leluhur Tuoba dan yang lainnya tercengang. Bukankah Kaisar Yuming ini salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah? Mengapa dia merasa sangat berhati-hati di depan Qin Chen?